podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Hai, ketemu lagi nih di What's Trending bareng saya, Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas pendidikan dibayangi kriminalisasi. Video seorang guru di Lamongan yang enggan menegur siswanya saat tidur di kelas viral di media sosial. Pembiaran siswa tidur saat jam belajar ini diduga dilatari ketakutan sang guru akan kriminalisasi. Dalam video yang viral, seorang guru tengah melihat suasana kelas di mana ada murid yang tengah mengerjakan buku latihan, ada murid yang berbaris di belakang tengah tidur, dan ada murid yang mengobrol. Sang guru dikabarkan takut menegur muridnya karena takut dilaporkan ke polisi. Melansir Detik Jatim, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Lamongan Nunggal Isbandi mengkonfirmasi video viral tersebut. Guru yang viral adalah guru di SMP Negeri 1 Ngimbang dan video diambil saat jam pelajaran berlangsung. Nunggal mengatakan guru tersebut mengambil video dan mengunggah ke media sosial karena ingin membagikan kegelisahan atas banyaknya kasus guru dilaporkan ke polisi oleh wali murid. Sang guru merasa terbelenggu dalam kondisi melaksanakan tugas mengajar dengan ancaman pelaporan ke polisi. Guru merasa dibayang-bayangi undang-undang kekerasan fisik dan verbal yang sewaktu-waktu bisa saja menimpa. Bagaimana nih nasib pendidikan Indonesia kalau gurunya aja dibayangi ketakutan akan dilaporkan polisi? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama, komentar @JuiceXX. Gimana anak-anak mau cerdas kalau mereka aja nggak bisa menghargai gurunya? Ini ada gurunya loh di kelas. Masa dia berani tiduran kaki ke atas begitu? Nggak punya sopan santun. Lanjut @BAXX. FYI Pak Menteri @AB_Mukti. Mengsedih sampai seorang guru posting dengan caption seperti itu. Mau jadi apa coba bangsa ini? @NowXX. Pernah ngerasain juga di posisi itu dan berhenti jadi guru. @AfXX. Bukannya tiap sekolah ada guru BK, kenapa nggak serahin aja ke BK? Komentar @CXX. Jangan takut, itu mah tanggung jawab ibu seorang pendidik. Kalau di rumah, tanggung jawab ortunya, Bu. Kalau gini salah lagi. Wajar murid tidur kita tegur. @PeaceXX. Miris banget, anak-anak sekolah zaman sekarang gak menghargai gurunya. Bahkan guru pun takut buat negur. Yang terakhir, komentar @DesXX. Kasian guru zaman sekarang, mau gak mau orang tua harus saling bantu. Jangan cuek aja, minimal selalu tanya tentang anaknya ke gurunya gimana-gimananya, biar bisa enak ngedidik anak di rumah dan di sekolahnya. Jangan jadi orang tua yang cuek hanya karena merasa udah bayar sekolahnya. Kalian tahu nggak sih di media sosial ini juga viral parodi guru enggan tegur siswa karena takut dilaporkan ke polisi. Pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya, Holly Ihdawahyuni menyebut, tren ini sebagai reaksi keresahan dan bentuk dilematisnya guru-guru. Holly mengatakan tren parodi ini sebagai ironi dunia pendidikan. Holly mengatakan ada hal penting yang perlu diupayakan, mulai dari penyamaan persepsi bahwa persoalan pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab guru semata, tapi juga semua elemen baik itu komite, kepala sekolah, dan tentunya orang tua. Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Iman Z. Hairi, mengatakan hampir semua guru mengalami ketakutan akan dilaporkan ke polisi. Iman mengakui kalau proses hukum kasus kekerasan terhadap anak didik perlu ditegakkan. Tapi dia juga meminta adanya perlindungan terhadap guru, karena di satu sisi, guru juga memiliki kewajiban untuk mendidik murid-murid tanpa kekerasan. Lebih lanjut soal ini, langsung aja kita obrolin bareng Ketua Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Iman Z. Hairi. Pak Iman, aku mau tanya terkait dengan ini kan ada guru yang memviralkan video dia tuh tengah melihat kondisi murid-muridnya gitu ya. Ada yang mengerjakan tugas, ada yang tidur, ada yang
ngobrol gitu ya. Nah, ini katanya tuh guru ini ada ketakutan untuk dilaporkan ke polisi nih kala siswanya tidur. Ini gimana sih Pak Iman sendiri melihat kasus ini? Iya, kalau orang mengkritik dengan parodi, berarti ada yang salah dengan tata kelola, kebijakan, dan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan user atau pengguna, misalkan guru dan pemerintah gitu yang bikin peraturan. Dengan demikian kami melihat, ya jelas para guru ketakutan gitu ya. Trauma juga melihat berita-berita bahwa guru-guru mudah sekali ditangkap polisi gitu ya, hanya karena perkara-perkara tersebut gitu. Dan ini juga menjadi perhatian kami bahwa di satu sisi mungkin kesadaran masyarakat terhadap kekerasan sudah semakin tinggi, tapi ketingginya kesadaran ini justru malah membuat katakanlah berbagai pihak dengan mudah melaporkan gitu ya hal-hal yang dianggap kekerasan yang terjadi di sekolah. Nah itu juga kan sebetulnya tidak sehat. Kenapa? Karena sudah ada aturannya. Yang pertama yang harus kita clearkan, jernihkan, pertanyaannya adalah apakah itu tindakan kekerasan, pendisiplinan, itu satu. Yang kedua, apakah itu peristiwa pendidikan dalam rangka mendidik atau peristiwa hukum? Kalau hukum berarti kan pilihannya ya pidana gitu, atau perdata katakanlah seperti itu. Kalau peristiwa pendidikan, ini proses apa? Proses pendisiplinan atau proses apa? Nah, hal-hal semacam ini sebetulnya sudah diatur dalam Permendikbud nomor 46 2023. Dalam Permendikbud itu diatur bagaimana kekerasan di sekolah itu bisa dicegah dan ditangani. Di mana sekolah-sekolah itu misalkan membuat tim pencegahan, koordinasi orang tua, koordinasi sekolah, dan lain sebagainya. Semestinya kalau terjadi kekerasan semacam itu sudah dianalisis dan investigasi dulu oleh tim pencegahan di sekolah tersebut, hasilnya dikomunikasikan, dibuka tentu saja, ini kritik kami juga ya sebetulnya, setiap peristiwa itu di sekolah jangan tutupi, kita buka saja gitu. Dibuka sehingga semua orang mendapatkan informasi yang benar, yang jelas, terang benderang. Nah, pilihan-pilihan tertentu itu memang dimungkinkan ketika kekerasan itu meninggal, cacat, menyebabkan luka berat gitu kan. Nah, itu unsur pidananya ada di dalam Permendikbud disebutkan. Tidak menghilangkan unsur pidana, terutama yang sifatnya berat tadi gitu kan. Kita juga tidak menerima, tidak menormalisasi guru-guru yang melakukan kekerasan gitu. Tapi kekerasannya belum terbukti langsung di penjara, itu juga bermasalah gitu, mohon maaf gitu. Nah, saya kira titik poinnya itu. Di dalam Permendikbudnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, diturunkan dalam PP tentang guru, peraturan pemerintah, lalu juga diturunkan lagi melalui Permendikbud. Di atas kertas sudah ada, implementasinya yang belum ada. Gitu. Misalkan Polri ini pernah bikin nota kesepahaman dengan organisasi lain. Kami dari P2G ya, tapi dengan PGRI misalkan. Itu ada nota kesepahaman untuk peristiwa-peristiwa tertentu ya dimediasi dulu. Ini enggak, itu langsung di penjara, sampai kejaksaan, sampai ke pengadilan, sampai guru jadi penjara. Artinya, mohon maaf nih, Kapolri ini sepertinya jajaran polisi di bawahnya tidak sampai ini pemahaman tentang seperti ini gitu. Apalagi tadi ada motif pribadi ya bahwa ini adalah kasus anak polisi, katakanlah seperti itu. Apakah karena dia kasus anak polisi menjadi sebuah pengecualian bahwa gurunya harus tetap di penjara? Kan nggak begitu juga. Belum lagi persoalan apa benar itu ada pemerasan sebesar 50 juta dan di Wonosobo katanya di berita diminta 70 juta gitu. Ini juga kan agak miris. Kok kepikiran gitu ya untuk meminta sejumlah dana gitu ya kepada guru. Konawe Selatan itu ibu gurunya Supriyani honorer loh gitu. Di mana dia bisa dapat 50 juta? Bagaimana cara mereka mengukur kerugian 50 juta itu dengan gaji guru yang minim dan belum diangkat PNS saat itu. Jadi saya kira itu juga berbagai titik ya. Peraturannya sudah ada, tolong dijalankan, masyarakat, pemerintah, juga jajarannya, aparat termasuk polisi, ya harus bisa mendisiplinkan dirinya supaya kemudian proses kekerasan ini sesuai dengan jalurnya. Diatur dulu, diselesaikan di level sekolah dengan menjalankan amanat Permendikbud tersebut. Gitu. Lalu juga memang kalau ada unsur pidananya baru itu dilanjutkan gitu. Oke, berarti mungkin kasus-kasus kriminalisasi terhadap guru ini jadi pemicu mungkin tren parodi dan juga ada ketakutan guru di Lamongan untuk menegur siswanya gitu ya Pak ya?
Betul, jadi pemerintah saya kira harus bergerak cepat untuk ya mengembalikan kepercayaan dan juga keyakinan guru-guru bahwa mendisiplinkan siswa itu masih bisa dilakukan. Meskipun kemudian harus tetap dihimbau dan disosialisasikan. Mendisiplinkan itu tidak dengan hukuman fisik, tetapi dengan disiplin positif. Bagaimana pendisiplinan ini berproses gitu ya. Tidak langsung dengan hukuman fisik. Ya itu kan tugas pemerintah untuk mensosialisasikan hal semacam itu gitu. Apakah sudah dilakukan? Kalau sudah dilakukan, seberapa luas jangkauannya? Apakah semua guru ini memahami? Itu juga adalah tugas pemerintah gitu. Ada anggarannya gitu. Pak, tapi sebenarnya ketakutan akan kriminalisasi ini benar-benar terjadikah di banyak guru di Indonesia ini? Semua guru di Indonesia, di grup-grup WA semua guru, grup-grup itu membicarakan ini terus. Kalau gurunya memang paham misalkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ada perlindungan guru. Kalau yang tidak paham hanya bisa takut aja. Berarti apa? Pemerintah ini belum selesai di dalam mensosialisasikan bahwa Anda ini dilindungi gitu. Karena kalau di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, melindungi guru ini adalah tugas semua pihak. Masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat, organisasi guru juga terlibat di dalam melindungi guru. Jadi bukan cuma organisasi profesi saja kami misalkan. Tetapi ternyata di dalam sekolah juga termasuk. Dinas pendidikan juga termasuk. Di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen itu yang harus melindungi guru itu semua elemen, hampir semuanya harus terlibat dalam melindungi guru. Dan ini yang saya kira tidak difahami banyak pihak gitu. Sehingga kemudian ada pihak-pihak yang dengan mudah melaporkan dan mengkriminalisasi guru. Jadi pemerintah harus bikin action gitu ya, makanya kami melihat kalau ini dikerjakan oleh Kemdikdasmen saja kayaknya nggak cukup. Makanya kami dari P2G mengusulkan rencana aksi nasional gitu ya. Aksi nasional itu melibatkan semua kementerian. Karena kan kalau kekerasan begini nggak bisa cuma Kemendikbud ya, ada Kemenag juga. Kemendagri juga, dipantau juga pemerintah daerah. Makanya kami menyebutnya rencana aksi nasional untuk menghentikan kekerasan di lingkungan sekolah. Supaya sekolah itu menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak kita. Karena masyarakat mengirimkan anak-anaknya ke sekolah untuk dididik, bukan untuk mengalami kekerasan. Kan kira-kira begitu. Oke, berarti baik itu dari isu kekerasan terhadap anak, juga perlindungan terhadap guru ini mesti disuarakan gitu ya, supaya ketakutan ini bisa diredam gitu ya Pak? Betul, ini harus dilakukan secara bersama-sama. Gitu. Di satu sisi bahwa anak itu harus dilindungi, itu juga harus maju tetap. Kita tidak ada halangan dari kita juga sama guru ingin anak itu tidak mengalami kekerasan. Tapi di satu sisi juga guru juga harus dikedepankan perlindungan profesinya. Dilindungi dari keselamatan kerja, kesehatan kerja, lalu dilindungi secara hukum dan profesi, itu adalah amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen gitu. Dan semua pihak harus melindungi itu. Pak, terakhir, kalau misalnya kegiatan ajar mengajar gitu ya, diwarnai ketakutan akan kriminalisasi, dilaporkan ke polisi gini, apa sih dampaknya ke dunia pendidikan? Dan berarti bisa dikatakan apakah kegiatan belajar mengajarnya ini nggak jadi maksimal gitu karena gurunya takut? Iya, harus diperhatikan juga tidak semua kelas isinya sama. Ada anak-anak yang mudah diatur, yang sulit diatur, pendekatannya juga berbeda-beda gitu. Tentu saja kalau semua guru mengalami ketakutan, ini akan membuat guru ini kurang kontrol terhadap kelas. Ya tadi seperti parodi, ya sudahlah daripada kami dikriminalisasi, takut dipenjara, akhirnya jadi cenderung abai. Ketika guru abai, kan guru disalahin lagi. Nah, dilema inilah yang harus dipahami oleh publik gitu. Oke, baik Pak Iman, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Lantas, apa sih batasan dalam mendidik anak di sekolah? Mana nih yang masuk kekerasan dan mana juga yang masih dianggap wajar tanpa kekerasan? Kita tanyakan ke pemerhati anak Retno Listiarti. Bu, ini saya mau nanya terkait dengan viral Bu, guru di Lamongan ini enggan menegur siswanya saat tidur. Bahkan ada yang tidur, ngobrol, ada yang ngerjain tugas gitu ya Bu ya. Karena dia ini takut dikriminalisasi atau takut dilaporkan ke polisi. Mungkin pertama tanggapan Ibu dulu gimana nih Bu? Yang pertama adalah itu tindakan yang salah dari seorang guru ya, keliru, sangat tidak tepat gitu. Jadi anak-anak itu namanya adalah manusia yang belum dewasa. Sebagai manusia yang belum dewasa, maka anak-anak itu butuh bimbingan.
Nah, otaknya anak yang dari 5 bagian otak yang berkembang lebih dulu itu adalah soal emosi atau perasaan. Jadi otak yang berpikir, beranalisa, misalnya logika berpikir yang tinggi itu belum mateng. Semua manusia begitu gitu. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu pasti didasarkan pada otak yang lebih kepada perasaan tadi gitu. Nah, jadi kalau seorang guru pakai otak yang seluruhnya sudah matang dengan mengutamakan berpikir. Sementara anak-anak ini gitu ya tidak seperti itu, sehingga memang kalau misalnya ribut itu nggak nyambung karena yang satu menggunakan yang perasaan, yang satu menggunakan pikiran gitu. Nah, jadi ini hal yang seharusnya dipahami oleh para guru. Para guru tuh harus memahami psikologi perkembangan anak gitu, sehingga dia lebih bisa memahami dan punya pendekatan terhadap anak ya. Jadi kalau anak-anak dilakukan pembiaran terhadap perilaku-perilaku tidak tepat seorang anak, maka itu jelas kekeliruan dan kesalahan orang dewasa di sekitar anak. Jadi kalau itu terjadi di sekolah ya gurunya gitu yang sebagai orang dewasa yang seharusnya melakukan edukasi. Nah, lalu takut di polisi. Memang kalau takut di polisi itu apa ranahnya? Di polisi itu ketika ranahnya dia melakukan kekerasan. Sepanjang dia tidak melakukan kekerasan, ya nggak akan apa-apa gitu. Jangankan anak orang lain, anak sendiri aja nggak boleh dilakukan kekerasan. Makanya ada undang-undang KDRT kan. Jadi kalau melakukan pada anak kandung sendiri, maka itu pun pasti dipolisikan. Nah, kalau kemudian anak orang lain, maka menggunakannya undang-undang perlindungan anak gitu. Jadi sebenarnya guru harusnya melakukannya itu berdasarkan adalah peraturan perundangan. Jadi kalau dia misalnya anak tidur dipukul, anak tidur ditendang, ya itu pasti dia kena. Tapi anak yang tertidur itu mestinya dibangunkan, disuruh dia cuci muka, lalu setelah itu kalau dia sering melakukannya, maka ditanya, ngapain aja sampai dia ngantuk di kelas? Berarti di rumah ngapain? Nah, hal inilah yang mesti dikomunikasikan dengan orang tua si anak juga. Jadi sumber masalahnya yang kita cari untuk bantu anak ini. Kan bisa jadi ya, misalnya anak ini tuh merasa cemas. Orang tuanya misalnya bertengkar, keluar kata-kata cerai selama seminggu itu. Anak ini akhirnya juga jadi cemas kalau orang tuanya bercerai. Mungkin dia jadi sulit tidur ketika tidur menjelang pagi ya. Nah, akhirnya dia ngantuk gitu loh, kekurangan tidur. Kan bisa saja penyebabnya seperti itu. Atau ada penyebab lain, misalnya dia kecanduan game online sampai pagi. Sambil kita pun harus cari tahu kenapa anak ini sampai kecanduan game online. Karena anak-anak yang kecanduan pornografi, game online atau kecanduan yang lain termasuk narkoba, biasanya adalah anak-anak yang punya pengasuhan bermasalah dalam keluarga. Anak-anak ini harusnya dibantu, bukan dicuekin gitu. Nah, Bu, kalau misalnya kita ngomongin batas gitu ya, Bu, secara verbal maupun fisik gitu ya, Bu. Kira-kira di batas mana sih, Bu, teguran ini dianggap wajar dan mendidik, dan di batas mana teguran ini dianggap sebagai kekerasan, baik itu verbal ataupun non-verbal gitu, Bu? Ya tinggal aja lihat di dalam Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan pada pasal 6. Di situ tuh ada 6 jenis kekerasan. Nah, dari 6 jenis kekerasan tuh dirinci lagi. Lihat aja batasan di sana. Jadi, prinsipnya sebenarnya adalah ketika merendahkan anak, mempermalukan anak, mengancam anak, mengintimidasi anak, yaitu kategori kekerasan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek itu. Tapi ketika kita kemudian menegur anak dan meminta anak bertanggung jawab terhadap perbuatannya, ya nggak masalah. Misalnya, anak mencoret-coret meja. Nah, lalu kemudian kita tidak perlu membentak dia, memukul dia, dan nyuruh bersihin. Tapi harusnya ditanya, kenapa meja ini dicoret-coret? Anak harus menyadari dulu kesalahannya, bahwa yang dia lakukan tuh salah. Jadi dia sadari dulu gitu. Jadi kalau belum dia sadar, lalu dia dibentak, dimaki, dipukul, ya sebenarnya anak nggak akan punya efek jera. Kalau kita udah tahu alasan kenapa dia mencoret meja itu, dan dia juga sadar bahwa itu harusnya nggak boleh, maka kita kemudian memberi sanksi dia dengan cara apa? Ya suruh dia membersihkan sampai bersih itu meja.
Kalau emang butuh dinner dan harus besok, ya nggak apa-apa. Kasih waktu sama dia, tanya, berapa lama kamu bisa membersihkan meja ini? Nah, setelah dia udah membersihkan, lapor ke kita ngecek, ya sudah, berarti kan dia sudah bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Nah, ketika anak sudah bertanggung jawab dan dia sudah sadar kesalahannya, kita menasehati boleh. Orang Indonesia itu jarang, belum apa-apa udah nasehatin. Jadi nasihat itu di depan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ya lain kali ini ya gitu. Lalu kalau anak sudah melakukan misalnya sebuah tanggung jawab gitu, kita kemudian bilang, ke depan nggak boleh diulangi. Itu kan bentuk di mana kita nggak mempercayai dia gitu. Jadi pendisiplinan tuh harus positif, disiplin positif namanya. Dan itu sedang dikembangkan juga oleh Kemendikbud gitu dalam hal ini. Bu, kalau terkait dengan mendidik seorang anak gitu ya Bu, apa nih Bu yang perlu dipahami oleh seorang guru selama mendidik anak supaya dia ini bisa mengajar secara efektif tapi nggak ada kekerasan gitu? Yang pertama, guru itu harus paham ilmu pedagogik ya, ilmu mengajar. Jadi kita tuh kalau membentak, menimbulkan ketakutan, apa itu kan tidak akan otak anak berkembang. Dia menciut tuh ketika dibentak. Jadi ketika itu dilakukan dan penuh ketakutan selama belajar, kan gak akan masuk juga materi gitu. Nah jadi penting sekali tidak melakukan tindakan seperti itu. Yang kedua, guru tuh harus mengerti tentang tumbuh kembang secara psikologinya anak gitu. Nah ini harusnya memang ada di sekolah-sekolah. Kalau di sekolah-sekolah guru atau jurusan-jurusan yang tentang pendidikan gitu tuh biasanya akan memberikan. Nah mungkin mereka tidak belajar tentang ilmu pedagogik. Yang kedua juga mungkin tidak belajar tentang tadi ilmu perkembangan psikologi manusia. Dan satu lagi adalah kalau kita mau kemudian membuat anak-anak ini memahami materi yang kita pelajari, karena kan tadi otak dia itu otak perasaan, maka kitanya menghargai dia, kita itu sebagai manusia gitu, kita juga mendengarkan dia gitu, tidak melakukan kekerasan pada dia, anak-anak tuh pasti akan percaya sama kita. Dia begitu mudahnya sebenarnya mengambil hati anak-anak, karena tadi dia mainnya di perasaan. Nah jadi kalau bagi dia orang dewasa tuh kerjanya nyalahin, kerjanya bentak-bentak, ya bagi mereka jadi nggak asik gitu. Jadi seperti orang yang nggak paham mereka, makanya nggak pernah ketemu. Maka seringkali tuh guru menyatakan, udah sering saya nasihatin sampai 10 kali nggak ada berubah kan gitu. Nasihatnya gimana? Menasihati di depan umum dengan mempermalukan dia. Misalnya, ya oke ya, jadi jangan kayak ini nih si ini. Misalnya, padahal dia udah berubah, misalnya udah nggak terlambat. Tapi kemudian masih dijadikan contoh, ya anak itu nggak akan berubah gitu. Jadi sebegitu untuk ke anak-anak tuh kita harus paham memang tentang pertumbuhan anak dan psikologi perkembangan seorang anak. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya ada anak-anak yang kurang patuh gitu Bu, misalnya sudah ditegur, dikasih wejangan atau segala macam, ini dirasa masih belum mempan untuk memperbaiki sikap siswa, ini gimana Bu? Saya rasa pendekatannya kayak gimana dulu gitu. Jadi mau ratusan kali, kalau pendekatannya adalah dimaki, dibentak, tidak dipercaya, ya nggak berubah lah. Itu loh. Pahami dulu psikologi perkembangan anak gitu. Karakter anak ya Bu? Iya, kita bisa mengerti gimana cara deketin dia. Kalau caranya keliru, hasilnya ya pasti nggak sesuai harapan. Jadi kan tadi kuncinya adalah si anak ini otaknya yang berkembang lebih dulu perasaan. Jadi bangun dulu kepedulian dan perasaan dia. Jadi kalau dia kita udah peduli dan dia percaya kita, di situ nasehatin apa aja bisa. Gitu loh, tapi sepanjang pendekatan kita adalah tadi nyalahin dia, memaki dia, pada kesalahan dia kan tidak berdiri sendiri. Mungkin juga ada orang tuanya. Misalnya nih anak sering ngelakuin kekerasan, bully temannya berulang-ulang. Kemudian dipanggil lah orang tuanya. Orang tuanya melakukan kekerasan sama dia, makanya dia pelaku kekerasan karena dia korban dari cara dia dibesarkan. Nah lalu kita nih di sekolah anak ini jadi pelaku, terus kita manggil orang tuanya. Coba kita sekarang bertanya, apakah anak ini akan lebih baik? Yang terjadi kan pas sampai rumah dipukulin sama orang tuanya. Kan memang orang ini ngelakuin kekerasan. Apakah itu akan membuat lebih baik atau lebih buruk keadaan si anak? Nah itu kita sudah begitu belum? Gitu. Jadi kalau kita masih manggil orang tua, ya pada kita tahu orang tuanya pelaku kekerasan terhadap anaknya, ya terus anak ini akan semakin nakal,
gitu loh. Jadi ketika kita jadi guru dan tahu itu, ya jangan manggil orang tuanya kalau dia jadi pelaku kekerasan. Kan ada tim PPK di sekolah. Kalau memang anak ini harus dipulihkan secara psikologi, maka kita harus melakukan asesmen psikologi dengan meminta bantuan pemerintah daerah, dan itu dimungkinkan dalam Permendikbudristek 46. Caranya sekolah melakukan surat rujukan kepada dinas terkait di daerah terkait dengan kondisi anak ini yang memang butuh pemulihan psikologi. Lalu bahwa kita juga butuh ada kunjungan atau home visit yang bisa dilakukan oleh dinas PPA ya psikolognya ke rumah orang tua si anak. Jadi sepanjang kita benahi anak, tapi orang tuanya tidak berubah dalam melakukan pengasuhan negatifnya, ya anak ini akan terus ngelakuin kekerasan gitu. Seperti itu sih sebenarnya gitu ya, untuk memahami anak. Oke, baik. Bu Retno, terima kasih banyak ya, Bu ya. Ya, sama-sama. Seorang mahasiswi nekat membuka bajunya dan hanya menyisakan pakaian dalam berkeliaran di sekitar Universitas Islam Azhar Teheran. Melansir AFP, mahasiswi ini pun ditangkap polisi Iran. Sebelum melakukan aksinya, mahasiswi ini dilaporkan mengalami pelecehan seksual oleh pasukan paramiliter Basij di universitas tersebut. Hijab dan pakaian sang mahasiswi dirobek oleh sejumlah anggota. Aksi membuka baju dilakukan sang mahasiswi sebagai bentuk protes dan berjalan-jalan di sekitar kampus untuk menantang petugas. Namun akhirnya sang mahasiswi yang belum diketahui identitasnya itu dipukuli polisi saat ditangkap. Pejuang hak asasi manusia pun menuntut agar mahasiswi ini dibebaskan tanpa syarat. Usai meninggal dunia pada 16 Oktober 2024, member One Direction, Liam Payne, dipulangkan ke Inggris dan akan dimakamkan pekan ini. Kabarnya pemakaman Liam akan digelar di Katedral St. Paul di Wolverhampton. Sebelumnya, Liam Payne meninggal setelah jatuh dari lantai 3 hotel tempatnya menginap di Buenos Aires. Pihak kepolisian setempat pun tengah menyelidiki kasus kematian sang penyanyi. Petugas telah memeriksa histori panggilan, komputer, foto, video CCTV, dan mengumpulkan banyak pernyataan saksi untuk mengkonstruksi jam-jam terakhir korban di tempat kejadian. Sementara hasil pengujian toksikologi Liam Payne mungkin bisa disimpulkan pekan ini. Toksikologi forensik adalah analisis sampel biologis untuk mengetahui keberadaan racun termasuk obat-obatan. Tanggal 4 November kemarin, P. Diddy berulang tahun. Biro Penjara Federal mengungkap, tahanan yang berulang tahun bisa menikmati breakfast cake di pukul 6 pagi waktu setempat. Saat ulang tahun, P. Diddy mendapat makanan sekitar pukul 11. Menu makanannya antara lain chicken wraps, chicken tacos, cheese pizza, atau 3 bean chili. Tak hanya P. Diddy, tahanan lain pun mendapatkan side dish, seperti kacang hijau, nasi, salsa, atau coleslaw. Pria bernama asli Sean John Combs ini masih mendekam di pusat penahanan metropolitan Brooklyn sambil menunggu persidangan yang bakal digelar pada Mei 2025 atas dakwaan pemerasan, perdagangan seks, dan prostitusi. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Jakarta. Tebet Eco Park di Jakarta Selatan berhasil memenangkan penghargaan bertaraf internasional yaitu Seoul Design Award 2024. Di sosmed Instagram @SeoulDesignAward menulis Tebet Eco Park sebagai salah satu penerima Main Prizes Winner Seoul Design Award 2024. Tebet Eco Park dikatakan sebagai ruang hijau perkotaan yang futuristik, di mana ruang hijau ini menyelaraskan alam dan manusia. Pihak Seoul Design Award 2024 juga memilih penerima penghargaan utama dengan melihat proyek yang secara efektif mengatasi persoalan sosial dan lingkungan. Proyeknya juga harus menekankan keberlanjutan dan sumber daya terbarukan dengan efisiensi energi. Proyek juga harus inklusif dan bisa diakses semua orang. Selanjutnya ke Siak Riau. Warga Kecamatan Kandis mengeluhkan pelayanan kesehatan di RSUD tipe D Kandis yang dinilai belum optimal meskipun telah diresmikan pemerintah Kabupaten Siak sejak 2023. Dilansir Antara News, Fitriani Harahap, warga kampung Jambai Makmur menceritakan pengalamannya saat hendak bersalin di RSUD menggunakan fasilitas BPJS. Alih-alih mendapat pelayanan, ia merasa dipersulit hingga terpaksa memilih praktik dokter swasta yang dianggap lebih responsif. Kondisi ini diduga membuat banyak warga, terutama mereka yang membutuhkan layanan terjangkau, enggan ke RSUD Kandis dan lebih memilih berobat ke Duri atau Pekanbaru yang jaraknya cukup jauh. Terakhir ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah pelaku usaha sport fishing di Labuan Bajo,
Manggarai Barat NTT menyatakan keberatan atas kenaikan tarif memancing di kawasan Taman Nasional Komodo yang melonjak signifikan. Tarif harian yang sebelumnya sebesar Rp25.000 per orang, kini naik menjadi Rp5 juta berlaku mulai 30 Oktober 2024. Pelaku usaha menilai kenaikan tarif hingga 200 kali lipat beresiko mengurangi minat wisatawan khususnya wisatawan domestik. Kenaikan drastis ditakutkan mampu melumpuhkan usaha sport fishing yang mayoritas dikelola warga lokal. Apalagi biaya operasional sport fishing di Taman Nasional Komodo sudah cukup tinggi, mencapai Rp20 juta per hari. Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Komodo Hendrikus Ranisiga menyampaikan tarif tinggi ini diterapkan untuk mengurangi aktivitas memancing yang dinilai bisa mengganggu ekosistem ikan di kawasan konservasi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.